Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber radiasi lingkungan bagi tubuh manusia. Nama saya Debbie Mustika Rani, NIM F1C319011, Prodi Fisika. Apa itu radiasi? Radiasi adalah energi yang terpancar dari material atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Radiasi dibagi menjadi dua. Yang pertama radiasi pengion, dan yang kedua radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion atau ionisasi. Sedangkan radiasi non-pengion merupakan radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Apa saja sumber dan jenis radiasi? Sumber radiasi di lingkungan secara alami dapat berasal dari kosmik atau angkasa luar, dan peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Atmosfer bumi dapat mengurangi radiasi kosmik yang diterima oleh manusia. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisinya semakin tinggi. Radiasi di permukaan bumi berasal dari zat radioaktif yang sudah ada sejak awal terbentuknya bumi dan tersimpan di lapisan kerak bumi. Pada saat meluruh, zat radioaktif tersebut menghasilkan energi atau radiasi berupa partikel alfa dan beta, serta sinar atau gelombang gamma. Bagaimana manusia terpapar radiasi? Gas radon merupakan sumber radiasi alfa yang paling banyak di alam dan terbesar yang diterima oleh manusia. Radon merupakan gas radioaktif yang muncul dari bebatuan dan tanah, serta menyebar ke udara dalam rumah maupun tempat pertambangan bawah tanah. Di sini, kita akan membahas sumber paparan radon dan proses paparan radon. Pada sumber paparan radon, yang pertama ada infiltrasi tanah, yang kedua air tanah, dan ketiga material bangunan dengan radioaktivitas tinggi. Pada proses paparan radon, yang pertama radon berbentuk partikel masuk ke dalam media udara atau menempel di dalam debu sehingga dapat terhirup oleh manusia. Yang kedua, radon bisa masuk ke air tanah dan tanaman pangan sehingga dapat tertelan oleh manusia. Sedangkan yang ketiga, jika radon terhirup akan mengalami proses ionisasi dalam tubuh, khususnya di sel epitel paru. Kemudian kita akan membahas mengenai sumber-sumber radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rokok. Resiko kanker semakin meningkat karena rokok juga merupakan sumber radiasi, karena rokok tersebut mengandung molekul polonium dan timbal radioaktif. Molekul-molekul tersebut memancarkan radiasi hingga 1.300 mg per tahun pada perokok yang rutin mengonsumsi 15 bungkus dalam sehari. Yang kedua, penyinaran medis. Pada sinar X untuk memeriksa persendian misalnya, hanya menghasilkan radiasi yang sangat kecil, yakni sekitar 10 mrem. Namun pada organ dalam seperti pada kolonografi mampu menghasilkan radiasi hingga 10.000 mrem. Hal ini cukup untuk menaikkan resiko kanker hingga 1%. Pada resiko ini tentunya harus diambil jika ada kemungkinan menderita kanker usus dan Anda dianjurkan oleh dokter untuk melakukan prosedur tersebut. Ketiga, perjalanan udara. Perjalanan jauh dengan menempuh jalur udara akan memberikan paparan radiasi meski dalam intensitas yang kecil. Tiap menempuh jarak 4.890 mil atau sekitar 7.870 km, radiasi yang dihasilkan hanya sekitar 6 mrem. Namun, itu belum termasuk radiasi yang diperoleh di pos pemeriksaan keamanan bandar udara, di mana intensitasnya berkisar antara 10 mrem. Jika dalam sekali penerbangan harus menjalani 2 kali pemeriksaan, maka total radiasi yang didapat adalah 26 mrem. Keempat, ada menonton televisi. Di atas usia 2 tahun, rata-rata orang menghabiskan waktu 4,5 jam di depan TV. Kebiasaan ini juga memberikan paparan radiasi meski sangat kecil, yakni sekitar 1 mrem yang dihasilkan dari penghantar arus listrik.
Yang kelima, ada tinggal di dataran tinggi. Lokasi tempat tinggal mempengaruhi besarnya paparan radiasi, karena perbedaan lapisan udara di dataran tinggi. Sinar ultraviolet yang lebih tinggi memberikan selisih radiasi sekitar 26 mRem lebih tinggi dibanding tinggal di dataran rendah. Kemudian yang keenam ada telepon genggam. Intensitas radiasi yang dipancarkan oleh telepon genggam jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mesin sinar X. Namun, ini tidak mengurangi bahayanya, karena mengingat perangkat tersebut sangat sering digunakan. Terlebih karena digunakan di sekitar kepala. Para ahli mengkhawatirkan radiasi tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan kanker otak. Resiko pada otak bayi dan anak-anak lebih tinggi, karena sel-sel otak sedang berada dalam masa pertumbuhan. Apa saja kiat hidup sehat dengan radiasi? Tindakan pencegahan terhadap bahaya radiasi elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk menghindari sekecil mungkin kontak dengan sumber radiasi elektromagnetik. Menutupi sumber radiasi dengan bahan pelindung atau shielding yang sesuai dengan jenis radiasinya. Mengusahakan jarak antara tubuh dengan sumber radiasi sejauh-jauhnya untuk memperkecil intensitas radiasi tersebut. Apabila kita harus bekerja dengan sumber radiasi sehingga mempunyai risiko kesehatan yang tinggi, maka usahakan bekerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga tubuh kita mempunyai kesempatan yang cukup untuk memperbaiki diri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.